Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La ilaha illallah, la mawjuda, la mahmuda, la matluba, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadirin mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita panjatkan puja-puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan tentunya nikmat kesempatan untuk terus bisa memperbaiki diri setiap hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salamnya semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda besar, yakni Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'innya, dan semoga selawat serta salamnya sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Berdakwah, Berkarya, dan Berdampak. Hadirin mustami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk hanya bisa menjadi pribadi yang baik, tetapi Islam mengajarkan kepada kita untuk bisa menjadi pribadi yang baik dan juga bisa menjadi pribadi yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka menjadi seorang muslim bukan hanya tentang bagaimana kita rajin beribadah, tetapi juga bagaimana kehadiran kita memberikan kebaikan, memberikan dampak yang baik terhadap lingkungan sekitar. Dari sinilah lahir 3 prinsip penting dalam kehidupan seorang muslim, yakni berdakwah, berkarya, dan berdampak. Hadirin mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah berdakwah. Dakwah bukan hanya tugas seorang ustaz, bukan hanya tugas seorang ulama, bukan hanya tugas seorang dai, melainkan setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk mengajak kepada kebaikan dengan kemampuan dan ilmunya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah berbuat kemungkaran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Dakwah pada zaman dahulu disampaikan melalui mimbar ke mimbar. Berbeda dakwah pada zaman sekarang, pada masa kini dapat disampaikan melalui video, melalui media sosial, melalui pesan, melalui podcast, melalui desain, dan melalui karya-karya kreatif. Satu pesan kebaikan yang kita bagikan mungkin terlihat sederhana, tapi bisa jadi melalui pesan yang singkat tersebut seseorang mendapatkan hidayah, bisa memperbaiki sholatnya, meninggalkan maksiat, atau bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walaupun hanya 1 ayat. Hadis riwayat Bukhari. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap sederhana, sesuatu yang kita anggap kecil, justru bisa menjadi sebab datangnya perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Hadirin mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah berkarya. Dakwah pada zaman sekarang ini membutuhkan karya. Sebab dunia akan lebih mudah menerima pesan kebaikan ketika kebaikan itu dikemas dengan cara yang kreatif, menarik, dan relevan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Dan hendaklah dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim harus bisa menjadi manusia yang aktif berkarya dan berkontribusi. Jika kita memiliki kemampuan di dalam berbicara, maka gunakanlah kemampuan tersebut untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Jika kita mempunyai kemampuan dalam menulis, maka gunakanlah kemampuan menulis tersebut untuk memberikan inspirasi. Jika kita memiliki kemampuan dalam berorganisasi, maka
bangunlah gerakan yang memberikan dampak manfaat bagi umat. Karena sesungguhnya karya yang baik adalah bentuk lain dari dakwah. Kita tidak harus menunggu menjadi sempurna untuk mulai berkarya. Kita hanya perlu mulai dengan apa yang kita punya. Kita hanya perlu mulai dari apa yang kita bisa. Dan kita hanya perlu mulai dari mana tempat kita berada. Dan poin yang ketiga ialah berdampak. Hadirin mustami'in yang berbahagia. Tujuan akhir dari dakwah, dari karya, bukan sekadar mendapatkan perhatian, jumlah pengikut, atau mempunyai banyaknya popularitas. Tujuan akhirnya adalah memberikan dampak kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak bisa mengubah dunia dalam satu hari, tapi kita bisa mengubah satu orang menjadi lebih baik. Kita mungkin tidak mampu menyelesaikan semua masalah umat, tetapi kita bisa membantu satu orang yang sedang mengalami masalah atau kesulitan. Kita mungkin tidak bisa menjadi orang yang paling hebat, tapi kita bisa menjadi orang yang paling bermanfaat bagi lingkungan kita. Inilah makna dari berdampak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.